Ingat, jangan ribut, jangan ribut. Ini Bapak Leo, Ketua Sanggar Turemue. Ya. Musik sulingnya di mana nih? Musik sulingnya belum ada. Dalam perjalanan kah? Ya. Luar biasa. Rupa-rupanya bambu untuk suling sudah mau habis nih. Bapak Tony, bagaimana kita kumpul? Oh, Mama siap rapid, jangan takut ya. Mai selama. Bagaimana? Dak dikduk juga kah mau rapid? Mbak Santi. Dialog Pak Ara. Ya, pagi hari ini saya sangat berbahagia dengan masyarakat Bambai yang akan menerima ibu-ibu yang hari ini akan hadir di desa Bambai. Siapa kira-kira yang hadir? Kenapa lari? Bapak Direktur? Direktur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Halo Bapak, bagaimana? Arah kita di Pulau Jawa, Bapak, bagaimana Bapak? Untuk berkembang, bagaimana sudah bisa menghasilkan? Iya. Mantap. Oke Bapak, terima kasih. Sebentar ada oleh-oleh arak toh ke saya toh. Amin. Adik saya Bapak Sekretaris BP Litbang lagi rapid test. Inilah contoh Bapak melaksanakan kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan. Edukasi, kita lagi edukasi. Dan ini adalah meja rapid dan Mbak Emma, selamat pagi. Bagaimana kira-kira semalam bisa tidur dingin atau bagaimana? Pulas ya. Oke, terima kasih. Selamat datang Kampung Poloji. Ya, sudah dari sana Bapak. Rombongan wajib perhatian. Ketua DPRD Kabupaten Ngada dan rombongan. Direktur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat dan rombongan. Dan kita akan menyambut dengan seremoni penjemputan yang akan dilakukan para ketua adat Kampung Boloji Desa Bambai. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini coba kita ke sana, Bay. Mau ambil ini apa? Foto tuh. Siap.
sebagai kebahagiaan kita bersama. Pada hari ini di Kampung Belas memberikan warna yang begitu berbeda dengan kehadiran Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Lahar, dan Bapak Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Untuk itu, sebagai persembahan, selamat datang. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu Tanah Air yang akan dikolaborasikan dengan lagu dari daerah adat bersama Sanggar MPJ Sang Juara Lomba Inovasi Musik Nusantara. Mari kita sama-sama bicara membantu tanah, laba harta bimagala. Mari kita sama-sama bicara ngadu bangga, laba harta bimagala. Mari kita bicara membantu musuh, laba harta bimagala. Oh, mari kita padu tanah kita vigoro, mari kita bicara sahabat terima egalau. Ini kami ambil. Mari kita sama-sama menjaga kebangkitan tanah. Raba harta bima ekal. Selamat pagi untuk kita sekalian. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Wakil Bupati Medan, yang kami hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Medan, yang kami hormati Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat bersama seluruh rombongan yang kami. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan,
dan Rahayu. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Ngada, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngada beserta anggota, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada, yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Ngada, dan juga Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris. Dan yang terhormat Bapak Ibu OPD yang hadir pada siang hari ini, Bapak. Pembangunan Bangi Desa, Bangi Kawasan, pendekatan yang waktu itu. Dalam perspektif itu, Pak Mam, kalau kita omong tentang desa yang akan kita diskusikan tentang pemajuan kebudayaan dan mempertahankan nilai-nilai tradisi dari pemaknaan arti desa itu sendiri, itu dia sudah mencakup semua itu. Ya. Dia atur lagi lebih spesifik di dalam kewenangan desa. Di kewenangan desa dia mengatakan, pertama, kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Itu dia mengatur. Di kewenangan desa dia mengatur kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Yang kedua dia mengatur bahwa kewenangan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa. Nah, saya sedikit membedah tentang kewenangan ini. Sebelum saya masuk ke azas, saya bicara tentang kewenangan ini. Nah, ketika berbicara tentang kewenangan berdasarkan hak usul desa, sebenarnya dia tidak bicara tentang rabat betul. Dia tidak bicara tentang, mohon maaf, saya sering kritisi desa. Pendekatan pembangunan yang bersifat sisi, dia berbicara tentang 3 hal atau 4 atau 5 hal. Pertama dia bicara tentang sistem organisasi masyarakat adat. Itu di kewenangan desa dia mengatur tentang sistem organisasi masyarakat adat. Bagaimana cara kita melihat masyarakat adat kita? Itu yang tidak saya pun ke desa saya berikan penguatan, tidak tersentuh secara maksimal tentang ini. Tidak disentuh secara maksimal. Padahal kewenangan dia mengatur. Kewenangan paling pertama, kewenangan berdasarkan usul desa, dia katakan sistem organisasi masyarakat adat. Yang kedua, pembinaan kelembagaan masyarakat. Yang pembinaan kelembagaan masyarakat itu, selain masyarakat adat, kelembagaan masyarakat lain, baik itu yang diatur secara regulasi oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Juga pembinaan lembaga dan hukum adat. Itu dia ngomong tentang kewenangan desa. Kewenangan yang pertama. Ya kalau kita ngomong tentang pengaturan uang untuk dana desa itu, dia ngomong tentang ini dulu. Belum dia ngomong tentang kewenangan lokal berskala desa. Kalau kewenangan lokal berskala desa, itu kewenangan kedua. Itu dia penjabaran, itu kalau di ketentuan dengan regulasi yang lebih tinggi dia atur ke bawah. Itu kalau di undang-undang administrasi negara itu yang bilang delegatif atributif, kewenangan kabupaten yang ditugaskan kepada desa, kewenangan pemerintah provinsi yang ditugaskan kepada desa, kewenangan pusat yang ditugaskan kepada desa, dengan prioritas-prioritas diatur di prioritas dana desa. Jadi prioritas dana desa yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun itu dia masuk di kewenangan kedua, yaitu kewenangan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa. Jadi dia buat lagi kalau di daerah itu kan buat peraturan bupati tentang kemenangan, lalu kewenangan itu menjadi acuan teman-teman menyusun perencanaan desa. Tetapi orang salah persepsi, seringkali merasa ini yang utama. Kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, kewenangan pusat yang tugas kepada desa itu kewenangan utama. Sebenarnya tidak. Kewenangan yang pertama adalah lokal berskala desa, itu yang harus didiskusikan secara paripurna di skala desa. Itu saya harus bicarakan supaya kita paham tentang spirit undang-undang desa ini sekali. Baru kita masuk ke kewenangan kedua, kita mengatur jalan, atur pariwisata, atur tentang pendidikan, atur tentang kesehatan, kita mengatur tentang banyak hal yang kita atur selama ini tentang desa. Lalu dia payung yang namanya bisa membangun dan SDGs. Dia payung di situ.
Tetapi kalau Bapak Mama sebagai tokoh adat konsultasi dengan pemerintah desa, BPD, dan melihat ada kearifan-kearifan lokal yang kita mau angkat dalam butir-butir nilai, maka itu sungguhnya kita atur yang di dalam yang namanya desa yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, pemajuan kebudayaan. Saya juga punya cita-cita besar tentang itu, Pak Samsul, karena selama ini sudah jalan. Hanya kita tahu dia punya apa istilahnya, apa gambaran besar konsepsi tentang itu tuh kita belum tahu. Sehingga desa dia buat banyak ritus-ritus yang dibiarkan desa, banyak kegiatan desa, tapi kita tahu. Tapi ketika ada regulasi yang main ini, saya kira saya bilang dengan Pak Samsul, saya puji Tuhan, berarti ke depan kita bisa mendesain sebuah regulasi skala desa yang memungkinkan pendekatan pembangunan untuk kemajuan kebudayaan itu bisa kita lakukan dengan belajar dari Bapak, tepuk tangan dari Bapak. Kita belajar dari Bapak nanti. Dari proses yang kita lakukan, Bapak peletak batu peletak pertama karena ada kader ya. Daya desa yang nanti dia akan melahirkan sebuah dokumen. Dokumen itulah yang kemudian bisa dipelajari dan kemudian kita desain dalam konsep untuk kita masuk dalam model pendekatan pembangunan desa untuk kemajuan kebudayaan. Baik, saya menyampaikan itu. Lalu kita masuk ke, tadi saya bicara tentang kewenangan sudah, tapi kita bicara azas. Jadi untuk itu, kalau kita bicara azas itu ada 13 azas. Tapi azas yang utama ini, sekali saya mau membangun spirit kita tentang desa ini, itu dia katakan azas rekognisi dan azas subsidiaritas. Azas rekognisi itu adalah pengakuan dan penghormatan. Dia katakan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul. Itu azas rekognisi. Kalau kita belajar pemerintahan ada azas desentralisasi, dekonsentrasi, ada tugas pembantuan dan lain-lain. Tetapi kita mengurus desa, dia ada 13 azas, tapi dia mengatakan pertama itu azas rekognisi. Itu pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul. Saya sering bicara di banyak forum, di desa, saya ingatkan ini. Tetapi rohnya itu tidak menyentuh sampai substansi, sehingga orang lain biasa urus jalan nanti bisa ini tidak berpikir sampai ke hal yang kita diskusikan ini. Yang kedua baru dia yang namanya azas subsidiaritas. Nah, azas subsidiaritas ini dia mengatur tentang kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi yang ditugaskan kepada desa. Yang saya bilang nanti kita pahami dalam bentuk perbu kewenangan. Ya, itu saya asal. Ada 13 azas. Yang ketiga itu azas keberagaman. Jadi pemerintah pusat itu mengakui keberagaman nilai tradisi yang di masing-masing daerah. Dia mengakui betul. Maka kemudian lahirlah undang-undang desa dengan konsepsinya itu yang dibilang negara kesatuan dan seterusnya. Maka itu yang dia pahami keberagaman. Dia akui bahwa Bapak berbeda dengan kami di Dinapau, bahwa Bapak berbeda dengan kami di Mangoleng. Itu orang tahu. Bahwa struktur budayanya sama, nilai tata nilainya mungkin sama, tetapi dalam hal-hal ritus budayanya kita disebut, ya kan? Oke, Bapak Arif, benar kan Bapak Arif? Bagi tokoh adat, iya, beda, kita beda. Dalam konteks kita dengan soasnya beda. Saya sama soal punya nilai tradisi budaya yang sebenarnya kalau digali kita bisa menemukan akar budaya soal itu seperti apa. Tetapi banyak yang mohon maaf, dalam tanda petik, secara materialnya sudah tidak lihat. Kenapa itu tidak lagi? Desa harus punya inisiasi untuk itu. Desain kebijakan penganggaran desa. Itu pikiran saya. Lalu, Bapak-Bapak sekalian, kita bicara tentang skenario dan desa. Tadi saya sudah bicara semua tadi. Nah, kalau kita sudah menemukan sebuah format terukur dengan pendekatan desa, kemajuan budaya, bagaimana kita melihat butir-butir yang kita akan menjadi acuan kita melihat dengan pendekatan di skala desa. Saya memberikan pikir Pak Samsul, ada 3 dinas yang punya peran yang sangat strategis. Pertama, dinas kami, dinas PMD, itu untuk kami harus melakukan inisiasi bersama LPA, tokoh adat, untuk melihat kembali struktur budaya kita yang ada di desa. Mulai dari Boe itu dia Sakongaka,
Sakapu, Sakalopo, Bagaro, Kakak, itu harus telusur kembali. Dan itu pembelajaran kami di beberapa kecamatan desa, dia sudah melakukan identifikasi struktur budaya sampai dengan otonomi di dalam rumah adat itu. Kau melakukan apa? Itu kan beda-beda dari setiap saat tuh main lagi itu beda-beda. Itu ada desa-desa yang sudah melakukan inisiasi, bukan belum. Kalau melakukan desa itu sekarang. Lalu dinas pendidikan tadi kami diskusi Punamaya, kami diskusi soal internalisasi nilai-nilai budaya dan semua yang kemudian diatur dalam, kalau dulu biasa itu budaya tutur, sekarang kita harus budaya yang harus dinarasikan dan ditulis menjadi muatan lokal, menjadi sebuah pedoman nilai untuk semua. Itu kan lain aja, kita harus reflektif sebagai saya. Itu juga hilang. Tidak anak-anak kita nilai budaya itu tidak menjadi sebuah, kalau KARE mana diserta kata yang lain ketika dia bicara. Siap.